mau Iya. stay di Indo, mau balik ke Jepang, dan juga Tapi mungkin tuh bisa jawab, kedepannya mau stay di Indo atau balik ke Jepang? Kemungkinan di Indonesia sih ya, Oke. karena di Jepang kan nggak ada rumahnya. Kalau di sini kan ada, jadi mungkin di sini. Tapi ya tergantung pasangannya ya, doain aja. pasangan Mari kita doakan. Iya doain aja. kemarin pas tahun baru udah sempat doa tapi kan. Iya doa pastinya, semoga gitu. Oke. Ya soalnya di Jepang juga kalau rumah mahal kah atau gimana? Kalau di Jepang ya beli rumah ya lumayan mahal daripada apartemen. Oh oke. Landed house. Tapi ya sama aja sih, apartemen juga ada yang mahal. Soalnya aku sempat baca katanya di Jepang itu lagi ada krisis rumah. Ya. Nah, kalau rumah yang kampung-kampung, misalnya bukan di iya. Tokyo ya, bukan di kota Tokyo, tapi agak di daerah-daerah, kan makin dikit tuh orangnya di oke. Jepang, dan itu kan punyanya misalnya kayak neneknya atau kakeknya gitu kan, sudah meninggal, udah gak ada yang tinggal di situ, rumahnya kan kosong tuh. Banyak yang rumah kosong, gimana caranya orang-orang bisa tinggal ya kayak gitu caranya. Jadi orang-orang yang udah biar tinggal di situ, misalnya kayak kasih harga cuma 50.000 setahun kayak gitu misal. Ada juga gratis, tapi kontraknya harus tinggal di situ. Oke. Oh biar keisi ya Biar rumahnya. keisi. Iya, oke. itu dia. 50.000 yen setahun. Ada yang gratis juga. Oh mau pindah kita Mas? Asal ditempatin. Oh, asal ditempatin. Asal ditempatin Oh, dah. iya. Ada juga misalnya dia tinggal di situ 5 tahun, berarti habis 5 tahun buat kamu rumahnya. Kayak gitu juga ada di Jepang. Itu program dari pemerintah Program gitu iya ya? pemerintah Oh, oke, gitu. oke. Di kita belum ada ya. Kita katanya belum habis Kita sekarang. nunggu kali ya. Iya. Oke. Tapi Haruka sendiri berarti kalau di Jepang itu tinggalnya di Tokyo. Iya, karena adik aku di Tokyo, Oke. aku pulangnya ke Tokyo, dan dulu neneknya juga tinggal di Tokyo, jadinya pasti pulangnya di Tokyo. Iya iya. Tapi tadi ya mungkin Tokyo karena udah terlalu padat juga, jadi secara harga mungkin jadi lebih mahal Iya. sih ya. Ya sama kayak Jakarta, mungkin kalau kita mau agak murah sedikit bisa agak Iya, melipir ke pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir gitu. Gitu. Cuman itu karena pekerjaan itu sebagian besar di Jakarta, mungkin ya orang-orang pada akhirnya dipilih tinggal di Jakarta yang dekat dengan Iya. pekerjaannya. Iya, Sama iya. mungkin seperti di Tokyo ya. Mungkin kalau di outer Tokyo jadi agak lebih murah, tapi ya kalau kerja di Tokyo kan juga jadi jauh kan buat kerja. Iya. Gitu. Atau ada ini nggak apa namanya informasi kita kalau mau beli rumah yang tadi yang kita tuh di daerah mana biasanya? Oh di Jepang maksudnya? Di Jepangnya betul. Daerah mana ya? Ya daerah kampung nih. Tapi nah itu kalau menurut aku kenapa banyak yang nggak mau tinggal di situ. Pertama, kalau daerah-daerah pasti harus punya mobil. Oh. Karena jauh kalau ya nggak kemana-mana. jauh kemana-mana, minimart pun nggak ada. Nah kalau anak-anak zaman sekarang mungkin banyak yang nggak mau tuh, karena mereka nggak pernah. Mungkin kalau dari kecil tinggal kayak gitu kan aman. Udah biasa Cuman ya. kan, misalnya kalau anak-anak di kota tinggal di Tokyo, tiba-tiba suruh pindah ke daerah-daerah yang sepi gitu, banyak yang nggak mau sih, karena susah juga ya tinggalnya. Iya aksesnya susah. Susah, Iya. ya. Berarti ini ya tadi kenapa pada banyak yang beli mobil karena mungkin transumnya nggak deh, transumnya. Transportasi umumnya umum. mungkin kurang kali ya. Kalau di let's say kalau di Tokyo kan udah ada Iya, Oke, kereta kereta. gini-gini. Ya mungkin di luar Tokyo mungkin agak lebih susah, makanya lebih banyak yang punya mobil. Iya. Oke, Nah, ya, tapi terus- sorry, ini mungkin agak tiba-tiba jauh ya. Aku tiba kepikiran. Berarti Haruka sekarang ini di Indonesia sibuknya ngapain aja? Sibuknya ya kerja sih. Ya, itu pasti. Kerja pasti. Dan karena aku belum punya keluarga, jadi me time juga penting juga. Jadi misal olahraga, pertama olahraganya kayak balet, terus kan main pedal juga, main tenis, gitu-gitu juga. Main pedal tuh apa? Kayak tenis, semacam tenis. semacam tenis ya? tenis. Iya. Kayak gitu-gitu olahraga sih, karena kesehatan juga, buat kesehatan juga. Salah satu investasi paling betul, penting adalah investasi juga kesehatan. kesehatan. Betul. Iya. Karena ya percuma kita mungkin udah nabung tapi di masa tua sakit-sakitan juga. Nah, Uang itu habis dia. juga nanti. Uang habis Nah juga. itu dia. Mendingan dari sekarang di-invest juga di diri sendiri. Iya. Iya. Ya apalagi ya ya semakin kesini juga udara makin
nggak enak buat Iya. kesehatan ya kan. Iya iya. Nah berarti Haruka kan mendapatkan gini kan kerja di Indonesia, mendapatkan penghasilan di sini juga. Tapi berarti selama ini uang yang diterima itu cuma ditabung aja ya berarti ya, atau deposit Sama aja? deposito. Iya, banyak yang nabung sih. Nabung aja. Iya. Nah, Dan sebetulnya nggak masalah sih kalau kan tadi bilang nabung nggak tahu nih tujuannya buat apa. Ya sebetulnya itu ada juga namanya buat dana darurat. betul. Jadi kayak kalau in case ada apa-apa gitu, Iya. misalnya rumah bocor atau tiba-tiba mobil kempes, ya kan? Betul. Nah itu Iya bisa buat juga, pakai iya itu. juga. Nah itu sebetulnya nggak apa-apa Haruka. Jadi kalau ada uang yang disimpan di bank, Ya. itu nggak ada tujuannya, itu bisa jadi dana darurat. Betul. Iya. Ya, jadi dana darurat itu adalah dana yang bisa dipakai kalau tiba-tiba kamu lagi butuh banget nih uangnya. Jadi misalkan nih tadi, let's say mobil kamu bocor, mobil kamu bannya bocor, rumah kamu Kempes. bocor, bocor, atau misalkan gini, kadang-kadang ini kan kita ngomongin resiko ya, kan kita juga nggak tahu tiba-tiba kayak aku kan adalah seorang pegawai ya. Pegawai itu ya ketakutan yang paling utama adalah kalau tiba-tiba di layoff, Iya. tiba-tiba dikeluarkan dari perusahaan, di PHK. Iya. Dan dana darurat itu bisa dipakai untuk bertahan hidup sampai kita mendapatkan pekerjaan lainnya. Iya, iya. Mungkin kalau di entertainment apa ya? Mungkin Iya, resiko. Sama aja Sama sih. juga ya, Iya, misalnya nih kalau di apalagi entertainment kan kadang ada job, kadang nggak ada job. Berarti penghasilannya kan Tidak tentu. beda-beda. Iya. Iya. Oke ya, jadi seperti itu misalkan nih tiba-tiba ya ini amit-amit ya kita Iya. tidak mendoakan tapi misalkan tiba-tiba Aurka dalam sebulan nggak dapat job nih, nah itu bisa menggunakan si dana daruratnya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya nabung pun juga nggak apa-apa sih. Jadi bukan jangan karena kamu tuh belum punya rencana jangka panjang kemudian kamu ngabisin uang, itu juga sebenarnya nggak bijak sih. Tapi sejauh ini aman kan? Aman. Sejauh ini dajobu. Dajobu. Oke. Aku sempat nonton video. Jadi dajobu tuh artinya macam-macam. Kalau Apa tuh? apa nggak tahu. So desu ne. Apa? So di sini. Misal aku baik-baik aja. Iya, Dajobu. dajobu juga. Kayak terus apa lagi ya? Kamu tidak apa-apa. Iya. Itu dajobu juga. Apa makna lain dajobu? Selain itu? Apalagi ya? Dajobu dajobu tuh bisa jadi kasih saran untuk orang yang kayak amalah pasti bisa kayak gitu juga bilangnya dajobu iya. juga. Kita pasti bisa. Iya. Semangat gitu ya. Oke, itu fakta. Ya, itu fakta yang Iya. tiba-tiba. Ya, karena gini, Haruka lancar bahasa Indo tapi kita nggak lancar bahasa Jepang. Jadi Betul. kita pengen Iya. cobain juga. Iya, Belajar juga. mending les khusus atau Terbuka bisnis kali ya. Iya, benar. Kalau gak ada kerja. Iya, tapi sebenarnya bisnis pun juga salah satu bentuk investasi Haruka. Jadi Iya. mungkin kalau kamu gini, kamu kan sekarang udah dapat penghasilan tetap tapi masih belum tahu uang mau diapain. Mungkin kalau kamu kepikiran ide bisnis yang udah ada di otak nih, aduh ini kayak kalau saya bikin ini kayaknya bagus nih. tapi Udah tetap butuh waktu kan sebetulnya. Aku mikirnya kalau bisnis yang buat aku bagusnya tuh pertama mungkin bikin restoran masakan Indonesia di Jepang bisa juga. Oh, iya. Ataupun baliknya bikin restoran di sini buat masakan Jepang juga bisa. Dan tadi juga bilang kayak les bahasa Jepang itu juga bisa. Atau di Jepang kan sekarang banyak orang Indonesia kerja di Jepang. Iya. Jadi aku bisa jadi translate buat mereka ataupun ya gitu-gitu juga mungkin bisa ya. Ya. Oh, buka restoran Jepang di Indonesia. Menurut Haruka, sejauh ini makanan-makanan Jepang di Indonesia tuh gimana? Iya. Dari Tapi segi udah aten- mulai bagus sih, Mulai maksudnya bagus ya? Otentik ya? kalau 12 tahun yang lalu kan kalau ada masakan Jepang kayak oh ini masakan Jepang ya gitu kan. Agak-agak beda ya. Iya beda gitu kayak oh oke gitu. Tapi kalau sekarang kayak karena orang Indonesia banyak yang suka makanan Jepang, jadinya bener-bener kayak sekarang kalau restoran masakan Jepang tuh kayak bener-bener kayak kelihatannya Jepang banget dan otentik banget gitu. Jadi aku seneng sih. Jadi orang Indonesia juga belajar banyak mungkin tentang Iya. masakan Jepang dan pokoknya sekarang banyak banget ya. Iya, benar. Di mana-mana ada masakan Jepang. Ya, hampir selalu. Keren. Di pinggir jalan juga banyak Betul, kan. betul. Iya. Soalnya di Jepang masakan Indonesia tuh Dikit. belum banyak. Oke. Oke, tapi teman-teman kamu yang di Jepang tuh ada nggak sih yang suka masakan Indonesia mungkin pada Ya. saat kamu nanya gitu? Banyak. Cukup ya? Banyak banget. Dan menurut aku karena orang Indonesia banyak yang tinggal di Jepang, kenapa kita gak bikin restoran
masakan Indonesia di Jepang gitu. Pasti kan ya pasti orang Indonesia yang tinggal di Jepang kangen banget tuh masakan Betul. masakan Indonesia gitu. Udah ada target-targetnya nih orang Indo yang kerja di Jepang. Atau Iya. ya emang orang Jepang yang juga suka makan Orang Jepang yang Indonesia. suka masakan Indonesia. Ataupun sekarang banyak orang Indonesia yang bilang ke aku, banyak orang Indonesia yang tinggal di Jepang bilang ke aku, Haruka di Jepang bikin tempat ibadah dong gitu. Tempat ibadah. Karena orang Sorry, Indonesia mereka minta kamu bikin tempat ibadah. iya, mesti bilang dong ke siapa gitu. Misalnya kayak akan jadi duta besar di Ehime juga sekarang, Prefektur Ehime, yang salah satu yang di Jepang. Yang di situ aku ketemu orang Indonesia yang kerja di Ehime. Terus banyaknya minta tolong ke aku kayak Haruka di Ehime belum ada tempat ibadah. Tolong Boleh dong. dong Oke. bikin tempat ibadah. Terus aku mikir tuh, oh ya juga ya, karena kan mereka tuh buat mereka penting banget, tapi orang Jepang mungkin banyak yang belum tahu tempat ibadah sepenting apa gitu. Oke. Jadi menurut aku ya itu juga bagus sih di Jepang bikin tempat ibadah tuh penting juga gitu, biar bisa saling tahu Iya, gitu. tapi bukan buat bisnisin kan berarti. Iya. Lebih ke membantu supaya teman-teman di Lebih Jepang nyaman. itu lebih nyaman Iya. kerja juga. Oke. Nah, tadi jadi Ehime. duta besar. Iya, duta besar Ehime, Itu Prefektur Ehime. ngapain itu dia? Karena nenek aku lahirnya di Ehime, dan kebetulan di Ehime itu kerja bersama di Sulawesi Oh, di Indonesia. Ya, jadi nenek sempat kerja di Sulawesi. Enggak, bukan. bukan maksudnya di Ehimenya itu Ehimenya kerja kerja sama bersama Sulawesi. Sulawesi. Oke. Dan kebetulan orang yang di Ehime dan siapa sih Pak Gobel ya? Oh iya, Pak Gobel. Iya, Dapat ke waktu itu main ke Ehime dan mereka main badminton, main Oh, ski terus bareng, jadilah jadi bisnis gitu. jadilah aku diundang juga dan sekarang bisa kerja bersama gitu. Jadi Ehime kan banyak tempat bagus tuh buat onsen, kayak di Jepang banget lah pokoknya, onsen ataupun makanan-makanan seafood enak, jeruk juga terkenal Oke. dari Ehime, biar orang Indonesia juga bisa main ke Ehime gitu loh. Jadi aku sebagai promosi orang Indonesia biar bisa orang Indonesia main ke Ehime juga gitu. Karena orang Indonesia taunya cuma Tokyo, Ya. Osaka, Kyoto, Hokkaido gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Ehime juga bagus loh. Ehime kalau musim dingin bisa main salju juga sama kayak Hokkaido, Oke. bisa main suki. Terus ada makanan-makanan juga enak kayak gitu-gitu kan yang bisa juga Jadi gitu. Ehime itu kota di Jepang di Prefektur. Prefektur. Oh, oke. Kita belum pernah sih situ ya. Kita belum pernah. Dan Ya. mungkin kita bisa ke sana. Dan di situ tuh banyak orang Indonesia loh. Oh, oke. Iya, Ada- banyak banget. Enggak, sorry. Kerja, tinggal atau Kerja liburan? di Ehime juga. Oh, Orang oke. Indonesia kerja di Ehime gitu. Jadi karena di Ehime banyak publik juga. Hmm. Jadi mereka kerja di situ dan aku kalau ke Ehime ketemu orang Indonesia ngobrol bareng juga gitu. Berarti kegiatan kamu jadi duta tuh sebetulnya emang lebih kayak ya jalan-jalan, terus ngelihat misal ada kegiatan apa kamu ikut di situ gitu Iya ya. betul. Ya, Dan bisa cicit sama orang Indonesia yang tinggal di Ehime, dan siapa tahu aku bisa bantu mereka juga. Oh, oke. Misalnya kayak tadi Ya, bilang tadi ibadah, tempat ibadah, Oke. atau masakan Indonesia ataupun masakan yang halal Iya, food. benar. Nah itu juga belum ada di Ehime. Jadinya ya kayak gitu sih mas. Tapi kamu sempat ikut-ikut kayak kegiatan sosial entah di Jepang atau di Indonesia? Cuma itu aja sih. Iya, maksudnya soalnya Insight itu selain investasi, kita Iya. tuh juga suka ada kegiatan-kegiatan sosial. Oh, Contohnya kayak apa ya? Misal kayak kita suka bantu pendidikan, misalnya kita bangun benerin sekolah, kita ada juga bikin sumur, perpustakaan, Ya. atau mungkin beasiswa kayak gitu. Itu kalau pendidikan ya, dan macam-macam lah gitu. Ya jadi kan selama ini orang mikir kalau yang namanya investasi itu yang dipikirkan adalah berapa sih keuntungannya? Untung Iya, atau iya. cuan gitu kan ya. Nah di kita memang tetap Memikirkan memperhatikan itu. betul, kita tetap pikirin berapa keuntungannya, kita coba invest biar lebih optimal dananya. Tapi di sisi lain tanpa si investor itu sadarin, Iya. mereka juga telah membantu
masyarakat dan lingkungan sekitar. Bagus. Gitu. Dan Iya, macam-macam, misal kayak kita ke Lombok, nah siapa tahu Haruka mau gitu ikut Ah. ke Lombok, kita soal petani kopi di sana Ya, gitu. betul. Ah, Kayak Ehime itu apa sih ini ya? Tadi Ekspornya. ekspornya apa kira-kira yang tadi apa jeruk ya yang Jeruk. lumayan populer ya? jeruknya populer banget, jadi pokoknya banyak banget bikin jeruknya. Ini udah masuk ke Indo belum si Iya. produksinya itu si jeruk-jeruknya Atau itu di apapun? Jepang aja. Atau Dia cuman- belum masuk di Indonesia, tapi mereka mikirnya ya harus produksi yang kayak harus mikir gimana caranya saling tahu Yeah. Indonesia sama Ehime-nya saling tahu. Dan menurut aku di Ehime banyak culture Jepannya tuh banyak ke otentik Jepang kok. Jadi misalnya kayak onsen gitu-gitu kan mungkin di Indonesia kan belum ada. Ya. Jadinya ya kayak gitu pertukaran bisa jadi Onsen, bisnis ya, atau bisa pemandian air jadi panas ya. pemasukan. Iya. Ya, itu Di Indonesia berarti ada kan di Indonesia? Di Indonesia adanya di itu ya. di pegunungan Bandung. Ciater gitu. Iya sih. di gunung gitu. Iya, Pemandian iya, air panas. Betul. Jadi itu ide bisnis juga tuh Haruka Tour and Travel. Oh. Iya. Karena otentik dari Bisa jadi. Oke, nah berarti gini, kita juga pengen tahu, berarti orang-orang di sana di Jepang, sepengetahuan kamu, teman-teman kamu lah mungkin, itu biasanya mereka kalau dapat uang tuh pada seperti apa? Apakah sama cuma di deposit aja atau cuma di nabung aja atau gimana? Kalau yang kamu tahu? Kalau yang anak-anak zaman sekarang banyak kan mulai bisnis sih. Jadi ke kalau bisnis udah ya. ada nabungan mereka bikin kantor dan mereka kayak IT ataupun ya gitu-gitu sih. Tapi kalau orang-orang yang maksudnya bukannya anak muda yang udah mulai kerja di kantor, apalagi kayak bapak-bapak Oke. gitu-gitu biasa buat keluarga aja sih. Jadi jarang nabung juga mereka, karena di Jepang nabung pun deposito aja kayak Sedikit gak ya, untung ya, juga. Jadi mereka tuh ya banyak yang buat diri sendiri aja ataupun mereka itu apa asuransi. Oh, insurance. Oke. Oke. Iya, iya. Jadi asuransi yang misalnya kalau amit-amit kenapa-napa dia gitu ya. kenapa-napa, keluarganya tetap dapat uang. Betul, insurance. Oke. Iya kayak gitu-gitu sih. Kalau di Jepang banyak yang gitu. Oke, Iya, oke. iya. Iya Ya sih. berarti ya gimana sih? Ya jadi menarik ya. Jadi karena tadi mungkin ini pendapat kita ya. Jadi mungkin karena di Jepang itu rate dari depositnya cukup rendah ya tadi, mungkin di bawah 1%, mungkin ya, 0,5%. Jadi mungkin orang-orang juga kalau nabung atau invest kayak jadi aduh kok cuma segini ya. Iya. Mendingan. Tapi di sisi lain kalau misalkan rate depositnya itu rendah, berarti rate untuk pinjam uang juga rendah. Iya. Oh, Ya kan? makanya buka bisnis Maka pada lebih buka enak, bisnis, soalnya gitu. minjem duit juga lebih. Betul. Iya, iya, iya. Di Indonesia mungkin kalau kamu nabung cukup besar nih, bisa 6% lah kalau Iya. rate sekarang kan ya sebelum pajak. Tapi di sisi lain kalau kamu minjem uang, itu bisa jadi di 8 sampai 9% Iya. akan lebih mahal. Berarti pun sebetulnya ya di Indonesia atau di Jepang sistem perencanaan keuangan juga pasti beda. Nggak bisa Iya. disamain, betul. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi ya make sense sih kenapa daerah pada milih untuk membuka bisnis sih. Oh, tapi menurut kamu di Indonesia sama Jepang lebih gampang untuk perencanaan keuangan tuh di mana? Sebenarnya sama aja sih ya, Oke. kalau untungan tuh sama aja. Cuman menurut aku kalau orang Jepang lebih ke uangnya diri sendiri dan buat yang hidup sendiri. Oke. Tapi kalau di Indonesia, menurut aku ya, kayak orang Indonesia tuh meskipun saudara pun kalau emang dianya lebih beruntung, uangnya lebih banyak, dikasih bagi-bagi gitu kan ya. Oh, Betul. Jadi lebih dermawan. Beda. iya, jadi menurut aku uangnya tuh kalau punya uang banyak kenapa gak kasih ke orang lain gitu Oke. kan. Menurut aku bagus sih orang Indonesia, apalagi kayak bikin sekolah, bikin panti gitu-gitu. Menurut aku bagus karena di Jepang panti asuhan aja udah bagus dari pemerintahnya. Jadi orang-orang Jepang tuh gak mikir aku uangnya banyak kasih ayo ke panti gitu. Oh, soalnya jarang udah mikir. ada. Iya. Benar-benar.
Nah, bantuin. orang Indonesia tuh bagusnya di situ sih, jadi saling membantu Oke. gitu. Kalau di Jepang, menurut aku sih yang di situ yang kurang juga sih, kayak masing-masing ya oke. Tapi kalau saat lagi susah, mereka juga pasti ada yang malu juga, ada yang apa. Jadi gak bisa saling membantu juga gitu. Karena kita saking nggak tahu tertutup kendaraan ya. dia lagi gimana. Itu pun nggak tahu gitu, nggak sharing juga gitu. Ya, karena tadi saling tertutup juga sih Iya. ya kalau ngobrol. Berarti ya sebetulnya di Indonesia ya ini kan mungkin ya pasti yang dengar ini juga di Indonesia kan kayak Iya. susah lah gitu orang Jepang mendengarkan di sini. Cuman berarti untuk perencanaan keuangan nih dari keseluruhan salah satu kuncinya itu adalah disiplin. Iya, betul. Yang sebetulnya ya enak ya di Jepang juga dari kecil juga udah diajarin tuh itu. Betul. Disiplin, terus juga perhatiin bedanya jangka pendek sama jangka panjang. Nah, Betul. Apalagi? Lagi ya. Kayak udah ada semua sama Jep atau ada apa lagi Jep? Gue lupa. Itu sih paling. Cuman dari Haruka ada gak tips nih? Kan udah 13 tahun di Iya. Indonesia. Mungkin kayak ngelihat juga ya tadi perbedaannya apa. Ada gak kayak ya hal-hal kunci itu untuk bisa survive di Indonesia dengan ya dengan segala hal yang dilalui lah di sini. kuncinya menurut aku harus gak usah pintar tapi gak usah pintar. Menurut aku gak usah pintar tapi harus tahu kondisi diri sendiri dan orang lain. Menurut aku ya, karena kalau pintar pun kalau gak cara pakai duit sama Ya, aja ya. nggak sih gitu. Iya, Menurut aku nggak penting pintar apa enggak, tapi penting kamu tahu kondisi diri sendiri dan gimana caranya bisa bisa bergaul sama teman-temannya juga. Itu kan harus tahu kondisi diri sendiri gitu. Jadi cari duit harus tahu diri sendiri. Iya. Lo mau Ya. gimana? Lo nggak suka kerja yang pasti nggak lanjut terus. Nggak lanjut kerja, nggak dapet duit. Berarti sebelum cari duit, cari tahu diri sendiri. Iya, Ya, itu dia. Itu yang paham menurut nih. aku kunci sih. Jadi kalian juga harus tahu diri sendiri. Boleh baik sama orang lain, tapi gak boleh so baik sama orang lain. Oke. Nah, mungkin dari Haruka ada yang pengen ditanyain nggak ke kita? Oh ya, betul. Apa ya? Ada yang pengen dipelajarin mungkin? Mungkin kita juga nggak bisa jawab, cuman Eris kita akan coba jawab. Apa ya? Atau mungkin yang nonton bisa jawab di kolom komentar di bawah. Iya, Aku tuh mau tanya juga. boleh. Apa aja produk investasi Insight? Oke. Benar kan? Iya betul, kami Insight Investment Management. Jadi kalau Insight itu produknya namanya Reksadana Haruka. Reksadana itu konsepnya seperti kita itu investasi bareng-bareng. Kamu punya uang. bareng-bareng. Betul, kamu punya uang. Bukan sendiri ya berarti? Betul, itu minimum ada 10 orang baru bisa jalan produknya. Itu harus teman Nggak. sendiri Nah, atau gini. misalnya kita Ya. Ya. gitu? Gini, contohnya kita punya, jadi reksadana adalah investasi bareng-bareng. Jadi kalau secara definisi, reksadana adalah sebuah wadah. Oke. Wadah itu apa ya? Semacam Ya wadah. Ya wadah. Ah, wadah. Jadi sebetulnya kita Insight itu pekerjaannya adalah manajer investasi. Oke. Jadi misal ada 10 orang mau investasi dan ini nggak harus saling kenal ya siapapun siapapun ngasih bisa. uang ke kita. Itu kan berarti misal nih Mas Malta ngasih uang 1 juta, Haruka ngasih uang 5 juta, aku ngasih uang 5 juta, total 11. Nah 11 juta ini kalau dikelola kan bisa jadi lebih gampang dengan banyakan itu. Iya, iya. Betul. Dan mungkin kalau misal kita ke deposito jadi juga bisa minta bunga yang lebih besar mungkin kayak gitu-gitu. Berarti kayak semacam kayak deposito tapi rame-rame karena makin banyak uang makin beruntung gitu ya? Enggak juga ya? Gini, deposito kan ternyata juga bervariasi ya. Iya. Kalau kamu datang dengan bawa uang 1 juta, itu Iya. coba dikasih berapa. Iya. Tapi kalau kamu datang sana dengan bawa uang 100.000 yen atau 1 1 M, yen atau 1 M gitu ya, miliar. 1 miliar itu akan lebih besar lagi rate-nya. Tapi kalau 1 M mungkin kan kalau perorangan mungkin nggak banyak yang punya uang segitu. Iya. Nah makanya ada reksadana. Karena saya punya uang 1 juta, Haruka punya uang 1 juta, Raja punya uang 1 miliar, digabung jadi 1 miliar 2 juta, datang ke bank itu bawa uang 1 miliar 2 juta, minta rate yang paling tinggi gitu misalkan. Keuntungannya dibagi 3. Keuntungan sama, iya, sama iya, jadinya. iya. Tuh, jadi
Misalkan dengan 1 miliar dapat keuntungan 6%, tapi kalau 1 juta cuman dapat 5%. Nah, tapi karena kita bareng-bareng datang ke banknya dikasih rate yang 1 miliar. Itu bisa jadi keluarga juga, misalnya kayak saudaranya gitu. Sebetulnya bisa perorangan, bahkan bisa juga perusahaan. Gitu. Nah, Jadi bareng-bareng sebenarnya. Tapi sebetulnya saat bilang bareng-bareng tuh bukan berarti kita kayak ngumpulin 10 orang terus kita jalan ke Insight, nih 10 orang. Enggak, tapi ya? kayak apa? Tapi kayak sebisanya aja, maksudnya minimum dari 100.000 rupiah udah bisa. Oke. Jadi sebenarnya kamu dengan punya uang 100.000 udah bisa mendapatkan penghasilan yang sama dengan orang yang punya uang 1 miliar. Karena digabung semua di dalam cuma situ. 100.000 doang. 1.000 dong, bisa. Enak dong. Enak Iya, banget, makanya. Enak dong. Enak. Dan dia bisa ditarik kapanpun. Ini harus tahu nih semuanya. Harus tahu semuanya. Produk Ini Insight. penting. Yes, jadi namanya itu reksadana. Dan tadi kamu tuh nggak perlu nyari 10 orang dulu karena produk kami itu yang kita jual untuk nasabah-nasabah itu sudah ada lebih dari mungkin 1.000 orang atau 2.000 orang beli sebenarnya. Gitu. Contoh misalkan kami punya produk yang namanya Insight Money, itu di dalamnya udah ada sekitar mungkin 10.000-an orang gitu. Gitu. Gila Lumayan banyak teman-teman, sebenarnya. 100.000, mulai 100.000 bisa Mulai ikut. 100.000 rupiah. Ini Kalau kita punya uang 100.000 ke bank minta deposit, Ya ditolak ya dong. mana ada. nggak bisa karena minimum 1 juta. Iya. Tapi kalau ke reksadana itu bisa, gitu. Karena nanti yang naruh ke deposito kami digabung dengan investor yang lain, gitu. Itu pasti beruntung berarti. Belum tentu. Belum tentu ya. Betul, karena Iya. investasi secara peraturan memang kita nggak boleh bilang ini pasti untung. Iya. Tetap ada resiko, dan di reksadana itu resikonya kamu bisa pilih. Jadi kita punya beberapa produk, in total mungkin ada sekitar kita punya itu ada sekitar mungkin 50-an produk. Oke. Tapi mungkin yang cocok untuk nasabah individu itu ada sekitar 10-an. Nanti bisa dicek di aplikasi kami namanya Investasiin. Oh, ada logonya ya. Ada logo di sini ya, bisa di-download Kayak ya. editor masukin logo. Ya. Jadi nanti bisa dicek di aplikasi kami Investasiin. Itu ada sekitar 9 produk ya. Peraturan Ya, 8 gitu ya 6 sama. produk dan Iya. nanti itu 9 itu punya punya jenis yang berbeda-beda Iya. gitu. Jadi kalau kamu orang yang nggak suka fluktuasi, aku pengennya yang nggak apa-apa deh untungnya tuh mungkin mirip-mirip dengan Sedang-sedang aja. perbankan, sedang-sedang aja, tapi secara resiko juga nggak terlalu tinggi. Iya. Itu ada reksadana pasar uang. Tapi kalau kamu punya uang yang nggak tahu mau diapain, kamu mungkin ini uangnya ini apa namanya uang dingin deh, nggak akan aku apain sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah itu ada yang namanya reksadana saham. Itu isinya adalah saham, dan secara nature si saham ini kan lumayan berfluktuasi. Iya, iya. Tapi tingkat potensi keuntungan juga lebih tinggi. Gitu. Jadi kamu bisa pilih tuh dari yang paling kecil resikonya sampai yang paling besar. Berarti ada 9 ya? Ada Pilihannya ada 9 saat 9. ini, betul. Dari yang paling rendah resiko sampai dengan yang paling tinggi. Tergantung kamu maunya gimana. Betul. Ya. Kalau misalkan untuk dipakai selama setahun ke depan, itu bisa ambil yang resiko paling kecil. Tapi kalau memang jangka panjang, bisa yang Ya, mulai 10.000 juga ada. Bagus. Mulai 10.000. Ini penting nih. penting ini. Uang itu penting, guys. itu Iya, penting, guys. betul. Jadi itu alternatif lah kalau kamu lagi bosan dengan deposito. Iya. Biasanya reksadana itu secara keuntungan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Kenapa? Tadi yang karena Rajit bilang, karena kita itu investasi bareng-bareng gitu. Kalau kamu punya uang 100 miliar sama kamu punya uang 1 juta, itu pasti Iya. beda rate-nya. Gitu. Dan reksadana kita ada yang secara dana kelolaan tuh udah 1,5 triliun, 2 triliun. Jadi dengan uang segitu besar, kita bisa mendapatkan rate yang juga mungkin lebih kompetitif juga, gitu sih konsepnya. Kalau tertarik bisa download aplikasi Investasiin. Coba sini. Kalau download doang juga bisa sih, bisa dicek juga biar tahu kalian mau kayak gimana. Betul. Dan jangan lupa selain keuntungan yang didapatkan, nasabah dan investor juga telah turut ini ya membantu sesama ya, Mas Ya, Najib ya. Ya kayak banyak lah keuntungannya sebetulnya. Iya. Dan ya ngomong-ngomong di layar juga udah tulisan Mas Haji Mas Mata closingnya. Ya mungkin udah kita mengakhiri sesi bicara dulu kali ini. Oke, baik. Dan ya pokoknya so far seru dan kita tahu Seru nih banget. banyak info ya kayak soal ya perbedaan mulai dari budaya, mulai dari apalagi tadi Cara keuangan investasi. keuangan dan apa kayak ya Haruka sendiri gimana sih perjalanan di Jepang Iya. sampai di Indonesia gitu. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman Sobat Insight yang nonton ini terus kayak
apa ya, mau ada pertanyaan lagi ya boleh tulis di kolom komentar. Nanti Haruka Yes. akan balesin di kolom komentar. Nanti aku balas. Balesin di kolom komentar. Atau ya mungkin kita undang siapa lagi nextnya juga bisa di suggest. Semoga bisa kita undang. Nanti kita juga akan Amin. ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Thank you, terima kasih banyak nih. Terima kasih ya. Haruka. Aku juga banyak belajar hari ini tentang uang, dan pokoknya uang itu penting guys. Jadi kalian juga harus belajar semacam jangan sampai pusing, tapi gampang banget, dan download aplikasi biar kalian tahu Betul. Investasi. Dan sebelum cari uang, cari tahu diri dulu. sendiri. Oke. So sekali lagi thank you Haruka. Thank By the way you. untuk yang pengen tau kehidupan Haruka lebih lanjut bisa follow Haruka di Instagram. TikTok, Username-nya mungkin. username-nya haru4_chan. Oke. Dan untuk yang ingin belajar lebih lanjut tentang reksadana bisa follow akun Instagram kami di insight.investments dan akun YouTube juga ya. Ya, ada Insight Investments Management. Ya tempat kalian yang nonton video ini kan di YouTube Insight ya. Betul. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Haruka telah Thank join di you. episode kali ini. Buat Sobat Insight juga thank you sudah nonton. So, kami undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye.